Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami menyajikan beberapa cerita unik dari kisah-kisah lawas Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas akan menghadapi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Tak seperti biasanya, hari itu Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa diketahui siapapun. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seorang rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tetapi ada seseorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata, wahai ulama?" Kemudian ulama itu berpikir sejenak, kemudian dia menjawab, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan seseorang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya. Mungkin bisa digigit ular atau dikejar anjing. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringatnya bercucuran. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta yang dialaminya adalah dikelilingi ular atau dikejar anjing. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak bisa mampu dilihat oleh mata, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam kubur?" tanya ulama tersebut. Akhirnya Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan beberapa kajian. Kini ulama itu melanjutkan kajiannya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai, termasuk sesuatu benda dan yang lainnya. Salah satu benda itu adalah mahkota yang sangat luar biasa bagusnya. Tidak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Baginda semakin terkesan. Akhirnya Baginda pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil ke istana. Setelah menghadap Baginda, Abu Nawas mendapatkan beberapa pertanyaan. Kemudian Baginda mengatakan hal ini, "Wahai Abu Nawas, aku menginginkan engkau sekarang untuk berangkat ke surga. Kemudian bawakanlah aku sebuah mahkota yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. Kemudian Abu Nawas menyanggupi permintaan Baginda tersebut. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula syarat yang akan aku ajukan," kata Abu Nawas. Kemudian Baginda menimpali, "Sebutkan saja syarat itu, wahai Abu Nawas." "Baiklah, hamba mohon Baginda Raja menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa yang kau maksud?" Baginda belum mengerti. "Yaitu pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda. "Yaitu kiamat, wahai Paduka yang mulia."
Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah ibu yang melahirkan. Pintu alam barzah atau kematian atau alam kubur adalah kematian pintunya. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota dari surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengarkan penjelasan Abu Nawas, baginda terdiam sesaat. Di sela-sela kebingungan baginda, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda diam, tidak menjawab. Beliau akhirnya termenung. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah pasti tahu jawaban baginda. Dan sangat disesalkan, Abu Nawas pulang tanpa membawa sekeping uang pun, karena baginda lupa teringat akan kebingungan yang dia rasakan. Kali ini Abu Nawas cukup memberikan pencerahan, tetapi dia merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hadiah seperti biasanya. Demikianlah cerita Abu Nawas, semoga ini menginspirasi untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.